Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucia Sepan, NIM 2030502159, kelas 252 PPE, mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengapu Hajendra Wijaya SAG MPDI. Oke, baiklah, di sini saya akan memaparkan atau hasil PowerPoint dari saya yang berjudul Teori Gestalt, yaitu konsep dasar teori Gestalt, unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi dan peran terapi, teknik dan prosedur terapi. Baik, yang pertama, konsep dasar teori Gestalt. Terapi Gestalt mengungkapkan teori mengenai struktur dan perkembangan kepribadian yang mendasari terapinya, serta serangkaian eksperimen yang dapat digunakan langsung oleh pembacanya. Menurut Peirce, terapi Gestalt sifatnya eksistensial dan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan alam semesta. Terapi Gestalt adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai maturitas. Karena bekerja terutama di atas prinsip kesadaran, terapi ini berfokus pada apa dan bagaimana tingkah laku dan pengalaman di sini dari sekarang dengan memadukan mengintegrasi bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. Pandangan tentang manusia. Pandangan Gestalt tentang manusia berakal ada filsafat eksistensial dan fenomenologi. Selanjutnya, unsur-unsur terapi atau munculnya gangguan. Muncul akibat perasaan tidak nyaman, frustasi pada pasien sehingga mengalami gangguan post-traumatik. Tujuan terapi 1. Membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. 2. Membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. 3. Mengetaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri. 4. Meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Peran terapi. Peran terapi adalah memberikan perhatian pada bahasa tubuh klien untuk menarik perhatian pada bahasa non-verbal klien. Konselor Gestalt menekankan hubungan antara pola bahasa dengan kepribadian. Yang terakhir yaitu teknik dan prosedur terapi. Percobaan dalam terapi Gestalt, Zinker 1978 menekankan aturan pelaku terapi sebagai agen perubahan yang kreatif, seorang penemu, dan sebagai manusia yang peduli. Latihan merupakan teknik yang sudah tersedia yang kadang-kadang digunakan untuk membuat sesuatu terjadi dalam sesi terapi atau untuk mencapai tujuan. Percobaan muncul dan integrasi antara klien dan pelaku terapi. Percobaan merupakan hal pokok dalam terapi Gestalt. Zinker melihat sesi terapi merupakan serangkaian eksperimen sebagai rangkaian bagi klien untuk belajar dengan cara eksperimental. Percobaan Gestalt merupakan petualangan kreatif dari sebuah jalan di mana klien dapat mengekspresikan perilaku mereka. Miriam Foster mengatakan bahwa sebuah percobaan merupakan cara untuk mengeluarkan bentuk-bentuk konflik internal dengan membuat usaha ini sebagai sebuah proses aktual. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kemampuan klien untuk bekerja melalui masalah-masalah yang menempel dalam hidupnya. Persiapan klien untuk percobaan Gestalt. Hakikatnya,
konselor itu membangun hubungan dengan klien mereka supaya klien bisa merasa cukup percaya untuk ikut serta dalam pembelajaran dalam percobaan Gestalt ini. Jika klien bersifat kooperatif, maka konselor harus menghindari untuk mengarahkan klien dengan cara memerintah untuk mengakhiri sebuah uji coba. Secara tipikal, klien harus ditanya apakah mereka akan mencoba sebuah eksperimen untuk melihat apa yang bisa mereka pelajari dari eksperimen tersebut. Di antara klien mungkin ada yang melakukan perlawanan secara emosional yang disebabkan karena rasa takut, kurang percaya, terlalu konsen sehingga lepas kontrol, atau konsen yang lain. Cara di mana klien melakukan perlawanan ketika uji coba dilakukan menggambarkan kenyataan seperti itulah kepribadian dan cara hidup mereka. Salah satu cara konsep perlawanan dalam perspektif terapi Gestalt ini adalah untuk memandangnya sebagai bentuk perlawanan dalam upaya penyadaran akan aspek-aspek diri dan aspek-aspek lingkungan. Oke, baiklah, mungkin itu saja penyampaian atau hasil PowerPoint dari saya. Maaf jika masih ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.